Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya tentang satelit dan elektronika ya. Oke. Pertanyaan pertama, berapa yang pernah operasi stasiun bumi satelit? Belum ada. Oke. Stasiun, ya. Udah. Udah. Oke, siap. Berarti ke arah Palapa ya? Oke. Kalau Palapa itu satelitnya nggak gerak, jadi kita cukup ngalahin antena, selesai masalah ya. Nah, jadi udah tahu kan ada, perlu saya terangin nggak bahwa ada dua jenis satelit? Oh, oke. Seru ini urusannya ya. Tapi ini gedenya dulu ya, inti besarnya dulu. Udah pada sering pakai walkie-talkie kan? Udah tahu walkie-talkie ada relaynya ditaruh di gedung atau di gunung, tahu. Semakin tinggi itu relay, semakin jauh jangkauannya kan. Nah, dengan cara itu kita bikin satelit. Jadi satelit pada dasarnya relay aja sih. Yang tadinya di gedung ditaruh makin tinggi, akhirnya jaraknya jauh. Nah, satelit ada, kalau dibikin disederhanakan ada dua jenis sih sebetulnya. Satu yang Palapa itu kita biasanya nyebutnya geostationary. Kasih gambar ya. Jadi Palapa biasanya geostationary. Jadi ada satu yang geostasioner ya. Biasanya dia akan berorbit di Khatulistiwa. Pertanyaannya, satelitnya ada nggak? Satelitnya gerak nggak? Bingung kan jawabannya ya? Tapi kita di bumi ini waktu memakai satelit Palapa dan teman-temannya itu yang geostasioner, antenanya nggak kita gerakin, kita diam arahin ke satelit. Pertanyaan, satelitnya gerak nggak? Satelitnya gerak. Cuman kecepatan gerak sama kecepatan bumi sama. Tipu ya. Jadi satelitnya sebenarnya gerak, cuman kecepatannya sama kecepatan bumi sama. Akibatnya kalau dari di titik di bumi kayaknya dia diam, padahal dia gerak juga. Bumi kita kan gerak juga kan, bumi kita kan muter. Karena ada siang malam bumi kita muter, satelitnya juga ikut muter. Tapi karena kecepatannya sama, ya udah. Jadi arah antenanya satu titik. Oke, sekarang dia nyebutnya geostasioner karena stasioner itu diam. Stationary itu diam. Secara geo bumi ya. Kalau dia dari bumi kelihatannya kayak diam. Oke. Itu satelit Palapa dan teman-temannya. Nanti kita bisa cek lagi mas orbitnya ada di koordinat berapa gitu. Tapi itu cerita lain lah. Nah, ini ada yang geostasioner. Oke. Oh, ini kayaknya ini bagus ya, ini bagus asli. Ini bagus. Ini jenis-jenis orbit satelit. Gedein lah. Oke. Geostasioner ini dia di Khatulistiwa nih muternya ya. Kita Khatulistiwa langsung. Nah, konsekuensinya, pertanyaannya di atas kita satelitnya punya Indonesia bukan? Yang ada di atas Indonesia, satelitnya punya Indonesia bukan? Hah? Belum tentu. Satelit Indonesia biasanya tidak di atas Indonesia. Seru ya? Satelit Indonesia pasti nggak ada di atas sini. Dia pasti ada di. Jadi gini cara berpikirnya. Bayangkan center. Bayangin center ya. Kalau center dari sini, kan coverage-nya di sini ya. Kalau kita centerin dari samping, sama kanan, gedean mana? Tempatnya kita centerin samping. Jadi satelit Indonesia pasti ada di samping. Gitu, terus ya. Jadi satelit Indonesia nggak pernah ada di atas Indonesia langsung. Pasti dia ada di samping-samping supaya coverage-nya gede. Gitu, supaya satelit Indonesia tercover. Terus ya. Dan itu center itu yang dipakai sama Profesor Iskandar Alisabana buat meyakinkan
Presiden Soeharto supaya kita ngeluncurin satelit. Jadi pada zaman dulu kala harus ada orang yang meyakinkan presiden ya supaya kita ngeluncurin satelit, namanya Preskara Sabana, dia bawa center, bawa presiden. Kita butuh relay di atas nih, karena kita negara kepulauan, kita susah bikin jaringan telekomunikasi. Pak Presiden Iskandar itu disenterin dari samping nih, kita bisa seluruh Indonesia bisa tercover gitu ceritanya. Jadi kisahnya seperti itu sih. Terus ya, nah satelit yang Starlink dan teman-temannya kategorinya low Earth orbit, kategorinya itu gitu ya, low Earth orbit. Cuman yang dipakai ada dua jenis low Earth orbit. Ada yang orbitnya sama dengan geostasioner, jadi di khatulistiwa. Ada yang orbitnya polar, ini nyebutnya polar di bawah. Kalau polar itu dari kutub ke kutub, tapi orbitnya rendah. Geostasioner ini orbitnya tingginya berapa? Sekarang relay di gunung ya, Gunung Tangkuban Perahu tingginya berapa kira-kira? Ratusan meter ya? 721 km lah, kira-kira 100 meter. Lembang itu sekitar 600 meter lah. Mungkin kalau mungkin di atas itu ya. Dia bisa cover sampai ke, kalau kita pasang radio di Perahu bisa cover sampai ke Lampung segala macam. Jadi HT di Lampung bisa connect, bisa ngobrol Jakarta segala macam. Kalau di Perahu ini cuma 1 kilometeran gitu ya. Nah, yang Palapa ketinggiannya berapa tahu? Ini ngajar isinya nanya orang kan, stres yang biasa. Gue paling demen bagian ini. 4.000 Pak. Berapa? 64.000 meter, kilometer. Hah? Kita cari jawabannya di Google aja ya. Paling gampang. Nih ya, ketinggian harusnya tuh udah gini caranya 30 sekian sih ketinggian geostationer ya, jadi rata-rata 36 ribuan daerah situ. Ketinggian itu dipilih supaya kecepatan satelit dengan kecepatan bumi sama. Jadi ketinggian itu dipilih bukan sembarangan dari ketinggiannya, supaya kecepatan si satelit dengan kecepatan bumi putar sama. Akibatnya dia kayak dia di atas dan ketinggiannya segitu. Oke. Dan itu paling tinggi, nggak paling tinggi sih. Kita bisa bikin satelit yang lebih tinggi. Dan saya pernah memakai satelit yang lebih tinggi. Oke. Terus ya ketinggiannya tinggi. Ini bikin masalah nih, ketinggian tinggi ini bikin masalah banget. Karena adanya harus gede kan. Adanya harus gede karena dia tinggi, harus gede. Kalau nggak nyampe dari sinyal ke atas. Udah gitu, kalau kita ngomong, ini bapak ini udah pernah ngomong lewat tapi kita tidak rasa delay kan, 1 detikan kali ya. Ya kerasa kan. Kalau halo, nggak langsung sana dapat tuh. Kalau ada jawabannya halo, diem dulu. Terus nanti apa kabar? Nanti diem dulu baik, gitu kan. Jadi kerasa ketinggiannya, karena ketinggiannya mau tinggi banget ketinggian ini. Tuh geostasioner beres. Nah, yang low orbit ada 2 jenis orbit biasanya low. Jadi yang Starlink dan teman-temannya termasuk satelit yang dilempar sama papan low orbit semua. Dan dia ada 2 jenis orbit. Yang satu lewat kutub namanya polar, yang satu lagi bisa juga lewat sama dengan geostasioner, cuman di khatulistiwa gitu ya. Rata-rata mereka akan terbangin satelitnya orbitnya kutub. Jadi kutub utara, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan. Kenapa di orbitnya kutub? Karena rata-rata yang terbangin adalah negara-negara Amerika, Eropa, segala macam. Mereka kan ada negara kutub. Kalau satelitnya dilemparnya di orbit khatulistiwa, nggak kena ke negara itu, negara bersinya. Jadi supaya negara bersinya lewat kutub orbitnya. Pertanyaannya, ini satelitnya bakal di suatu tempat atau berat? Ya
polar sama ini dekat nggak? Satelit ini nggak? Dan dia bisa terbang aja tak? Ya kalau pernah bayangin ini ya, kalau kita pernah mainan yoyo, pernah nggak yoyo kita putar? Kalau talinya panjang sama talinya pendek, cepet mana? Makin pendek cepet ya, makin kencang ya. Satelit juga sama. Kalau orbitnya jauh sama orbitnya dekat dengan bumi, makin cepat kalau dia dekat bumi. Kalau dia jauh hambar nih, kecepatannya sama dengan jalan putaran bumi. Tapi kalau dia lebih dekat dari bumi, dia kencang banget putarnya. Bisa dalam sehari bisa 7 sampai 11 kali keliling bumi, tergantung orbitnya dia pilih. Jadi bisa 7 kali keliling, 7 kali lewat 7 kali di atas. Tapi karena dia kecepatannya tinggi, kita cuma bisa melihat dia sekitar 15 menit kan, 15 menit hilang. Dia berarti ya, jadi udah mulai kebayang ini bukan urusan elektronik kan, ini urusan astronomi ini, ilmunya bukan astronomi berarti ya, udah kebayang ya. Oke, jadi orbitnya bisa tinggi, bisa rendah. Kalau tinggi, kalau 36.000 itu kecepatannya bisa sama dengan bumi, tapi kalau dipendekin dia bisa. Dan rata-rata satelit-satelit yang orbit tadi low orbit rata-rata ketinggiannya antara 600 km sampai sekitar 800 km. Dan saya itu ketinggiannya dia. Jadi lebih pendek. Kalau lebih pendek, dia nggak bisa coverage-nya apa sinyal footprint-nya kalau kita ngomongin footprint. Jadi kalau ada center yang kalau ini bawahnya namanya footprint. Antara yang 36.000 km sampai yang 800 lebih pendek, kalau lebih kecil footprint-nya kan. Nah, itu jadi masalah kita sebetulnya. Jadi footprint-nya kecil. Kalau itu yang 36 footprint-nya lebih gede. Jadi kalau ini kecil, tapi gerak. Nah, cara makainya beda. Cara pakai dua satelit ini beda banget. Antara yang tinggi sama yang rendah beda banget. Kalau yang satu gerak, yang satu diam. Beda ya. Oke. Saya sendiri pernah pakai yang ini, yang elips kayak gini. Waktu itu kita pakai satelitnya. Jadi yang terbang satelit yang goblok-goblok ini anak-anak orari. Ini kalau biasanya nggak orari. Kamu nggak coba nanti boleh? Kalau di luar udah coba. Kalau saya Indonesia. Kalau saya pesawat terbang Indonesia betul juga parah loh. Coba ya sini orangnya betul kan bahasanya Pak, bahasa Indonesia saya kalau ini bahasanya benar. Jadi pesawat Indonesia bahasanya PK, itu bahasanya kita bisa tahu langsung PK bahasa Indonesia. Oke, kalau Amerika kita bisa tahu dari kodenya sih sebenarnya. Amerika punya bahasa banyak, dia rata-rata pesawat pribadi Amerika bahasanya N. Nah, itu bisa kita lihat dari pesawat yang dipakai Kaisang. Apa hubungannya coba? Itu registrasinya N juga. Jadi punya Amerika sebenarnya, pesawat Amerika bukan dibayar sama bosnya Orange ya. Nah, kausan itu menunjukkan negara mana. Gitu ya. PK itu sebetulnya bukan Indonesia. PK itu jajahan Belanda. Cuma penerbangan kita nggak mau ganti, tetap PK makanya. Karena waktu itu Indonesia namanya Hindia Belanda, kausannya PK. Jadi kalau amati radio dulu, dia akan mengorder dengan kausan PK. Gitu ya. Cuman amati radio yang Indonesia sekarang nggak mau pakai PK. Jadi PK, PB, PC, PD, PE itu udah ada semua. Indonesia dikasih alokasi PK, tapi sama dunia penerbangan tetap dipakai sampai sekarang, sah aja sih sebenarnya.
cuman kita gengsi. Jadi konsen kita yang orang yang ini konsennya pasti Yankee Bravo, Yankee Y, YB, YC, YB, YE gitu. Terus kita punya alokasi juga 8A Indonesia juga. Jadi ada beberapa alokasi panggilan yang Indonesia. Kalau Australia VK, V yang depannya V itu jajahan Inggris. Kalau yang sendiri G, Great Britain ya, GB, G itu Inggris. Tapi jajahannya pasti V depannya. VK itu Australia, V itu Kanada. Jadi kita tahu, oh V ini jajahan Inggris, P itu jajahan Belanda. Gitu. Cuman kita gengsi, yang kita yang udah merdeka mah gengsi, nggak mau. Cuman pilot mah tetap pakai V aja selalu. Terus ya, nggak boleh bayar. Nanti kelihatan, nanti di satelit ini kelihatan. Kalau kita satelitnya nanti YB-SAT kalau nggak salah, ini Bravo satelit. Jadi punya konsen juga satelitnya yang buat. Berarti ya udah kebayang ya. Jadi satelitnya kayak gini. Nah yang ini, yang tadi elektrik ini, kalau Orari bikin satelit, mereka punya nama Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, disingkat OSCAR. Oke, yang orbitnya kayak ini. Kenapa dia pilih orbit kayak gini? Oke, ini juga orbit ini bisa kita terbangin satelit dengan orbit seperti ini bisa. Salah satunya adalah OSCAR 10, itu yang saya pakai. Jadi kenapa dia orbitnya seperti ini? Supaya pada saat dia terbang, kalau pada saat terbang di sini, yang di ini pakai ini aja ya. Pada saat dia terbang di ini namanya perigee itu orbit yang rendahnya dia. Pada saat terbang di sini dirancang supaya terbang ini di daerah yang anggota orangnya sedikit. Jadi dia perigee-nya di daerah Katulistiwa sih sebenarnya. Pas apogee-nya ini, apogee titik tertingginya dia adanya di di utaranya bumi lah. Jadi banyaknya orang Amerika dan sebagainya dari sini. Jadi karena ini jadi lama, ini terbangnya kan lama di sini lama banget. Jadi bisa dalam 1 jam kelihatan terus. Jadi satelitnya kecil, tapi bukan yang kalau ini kan 24 jam kita bisa pakai. Kalau ini kecil, murah, tapi kita bisa pakai 7 jam. Kalau yang ini bisa dipakai 24 jam. Kalau yang ini bisa dipakainya 15 menit. Jadi gitu. Bedanya masing-masing satelit itu kayak gitu ya. Ada yang cuma 15 menit sekali dipakai, ada yang bisa 7 jam 8 jam, ada yang bisa 24 jam. Terus ya, masalahnya nanti urusannya gimana caranya tuh artinya harus menjara satelit. Mampus tuh menjara satelit itu. Pusing gitu ya. Terus saya kasih lihat, ini udah beres ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi satelit ini ya. Kalau harga kira-kira gini kalau mau tahu harga. Buat biar kebayang harganya. Yang ini, yang polar orbit sama yang lower orbit ini, harganya itu yang dibikin 8 harganya sekitar 3 M. Yang bikinan 8. Cuman kalau yang bikinan mahasiswa itu ada di Surya Satelit itu mahasiswa, harganya itu sekitar ratusan juta. Ya. Kalau yang 8 sama amatir radio yang lain itu sekitar 1-3 M lah. Kalau yang ini harganya 12 triliun. Ya, kita punya, maksudnya Kominfo punya gue. Kominfo 12 triliun. Ya itu pernah, ya udah cerita lain, nggak usah ceritain. Seru soalnya kalau ceritain. Saya dimarahin tentang 3, tentang 2, tentang 3. Soalnya ya udah ceritain apa dah. Tapi urusannya bukan satelit, ceritanya ini. Kita rapat di Bappenas, cari solusi buat pendidikan di daerah 3T. Yang datang itu dirjen Kominfo, ada dirjennya Kemen Desa, ada dirjennya Energi, ada Dinas segala macam. Kominfo solusinya apa buat pendidikan daerah 3T? Kita bangun satu 12 triliun. Terus Kemen Desa solusinya apa? Kita punya ratusan miliar dana desa. Energi punya ratusan miliar buat
matahari segala macam. Dinas solusinya apa? Saya punya merdeka belajar kayak gitu ya, MBKM itu ya ada. No, solusinya apa? Ini ada di atas ini, coba saya jalanin. Jadi saya bikin server kecil, dikasih wifi, ditaruh di kampung langsung kan, nggak usah pakai internet. Begitu, ini udah saya jalani. Ada servernya, ada perusahaan digital, ada buku itu saya taruh di sini kan. Silakan masuk ke wifi-nya, namanya ini nggak ada passwordnya, silakan masuk ke perusahaan digital, silakan taruh bukunya. Pertanyaan dari orang-orang Lepanas, ini kuota apa yang dipakai Pak? Keren kok. Udah gitu bintang 2, marahin 2. Mono, nggak mungkin tuh wifi bisa jalan tanpa internet. Keren ya kan? Keren saya. Siap, salah. Terus nanya, harga berapa ya? Gua kasih Republik ini. Republik ini gua kasih gratis gitu kan. Setelah yang mainin 12.000 ini gratis. Dan itu yang saya kerjain hari ini. Jadi sekarang hari ini saya opini hadis, isinya buku, Wikipedia, layout, SD sampai ini saya kasih lihat kagok lah biar ngasih tahu perspektif lain ya. Akal-akalannya orang nggak punya duit itu begini sebenarnya. Wes langsung ke bukunya aja deh. Ini buku lagi download. Nggak, saya masuk sini ya. Jadi ini contohnya. Ini tadinya ini bisa dibikin offline. Saya bikin offline, tapi ini yang di online ini sama Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Ini anak-anak dari kelas 1 SD sampai kelas 12 bisa tryout. Ini pelajaran IPS, saya harus login dulu. Nanti dia bisa ngerjain tryout dan ini free. Dan bayangkan ini ditaruh di server lokal, di sekolah, pakai wifi lokal, nggak ada internet. Jadi ini bikin offline, nyambung semua. Dan ini saya dimarahin sama bintang 2. Di Hanas, nggak mungkin jalan Mono. Ya siap, salah. Jadi kalau tryout cuma gini doang, tryout deh. Coba gue tryout yang kelas 12 ya. Udah pada lolos kelas 12 ya. Yang masih fresh, coba yang masih fresh. Ini jangan keluar dulu. Oke, kita akan masuk ke kelas 12. Beranda situs kelas 12 matematika aja ya. Nih tryout satu soal aja. Tryout nih satu soal aja ya. Oke. Coba kuis ya, mulai coba ya. Nilai ujian matematika 30 siswa satu kelas rata-rata nilai 8, hanya terdapat 5 siswa yang dapat 7. Jika P menyatakan banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7, nilai P terbesar yang mungkin adalah kelas 12 kan? Mabok dulu kan? Ya udah kita jawab sembarangan aja, 14, bohong aja nih, lagi nipu lah. Pokoknya kira-kira soalnya kayak gitu. Dan ini free, ditaruh di server lokal. Jadi salah satu solusi yang kita pakai bukan bikin satelit, bukan bikin internet segala macam, udah itu di copy internetnya hari copyin servernya aja di sekolah-sekolah. Dan ini sekarang hari ini ratusan sekolah yang ngerjain ini, dan saya roadshow kemana-mana. Dibayar pakai apa? Dibayar pakai doa, bersolat, itu ya. Stres dulu ada. Dua ya? Enggak, ada makan di sana. Makasih mas. Oke, ini beres ya, satelit. Nah, sekarang kita ngasih lihat orbitnya dia, orbit satelitnya. Jadi kita udah bikin paling nggak 4 satelit. Kalau Lapa ya Palapa, terus ada segala macam, itu kan bukan kita bikin ya. Itu kan kita beli satelit, ngasih duit ke Amerika, ke US, aircraft segala macam, mereka yang bikin satelit, mereka yang terbangin. Yang kita benar-benar bikin, kalau mau melihat teksnya itu di sini ya,
teksnya kasih lihat dulu lah. Mana sih? Nanti silahkan dibaca-baca ya. Ini dia. Ini teksnya udah ke apa? Udah ada di anda semua. Ini kisahnya, kisah naskah ini kisahnya gini sebenarnya. Jadi yang bikin satelitnya Indonesia orangnya namanya yang ini nih. Nih. Berarti prosesnya YB, YC, YD, Y ini ya, bukan PK ya. Nah, bisa ada stiker, ada antena, pokoknya lucu-lucu lah. Kalau boleh saran sih, kalau emang pengen serius mainan kayak ginian, lu pada ujian Januari, sumpah, ujian terus ikut gabung sama makhluk-makhluk ini. Bener. Kalau enggak kita jadi teori doang. Dan barang yang kita pakai buat belajar kayak ini yang murah. Coba saya nanya deh, HT berapa? Bukan HT-nya udah HT ya, kurang lebih ya. Ada berapa? 100.000 kan? 100.000 kan? HT yang kita pakai buat naik satelit ada berapa? Ya. Emang paling 100.000. Jadi modalnya cuma kayak gitu doang. Buat yang satelit. Ya. Nah, yang bikin ini semua, yang bikin ini bisa terjadi namanya Muhammad Ihsan. Oke. Jadi waktu itu ini Yasir Zain ngirim mail ke saya suatu hari. Mono, Ihsan sakit. Udah, langsung saya tanya kan, alamat dia sekarang di mana? Saya tahu dia posisinya ada di 8 di Ranca Bungur. Cuman dia ada di Bogor, tapi saya nggak tahu rumah dia sekarang di mana. Dia kasih tahu bagaimana, saya langsung datang. Besok saya langsung ke rumah dia, Ihsan. Itu sampai istrinya ngomong ke saya, selama sakit dia paling 15 menit doang duduk, sisanya tidur. Ono datang 2 jam atau 3 jam dia, jadi dia biasanya tidur. Pas saya datang dia duduk ngomong, keluarin semuanya ke saya. Udah gitu istri saya ngerekam apa yang diomongin, tapi yang diomongin ada tulisannya ada di sini yang diomongin sih. Yang diomongin yang harinya itu gini, BRIN akhirnya nutup lapak. Bayangin satu lembaga yang udah bertahun-tahun didirikan, ada orangnya banyak dan mereka meluncurkan roket, bikin satelit segala macam, ditutup. Kita hilang sih sebenarnya kemampuan bangsa Indonesia buat bikin satelit ini jadi hilang sih sebenarnya. Jadi gara-gara tutup. Nah, orang yang bikin satelitnya namanya Ihsan ini sih sebenarnya, di balik itu semua. Kan di atasnya ada yang namanya Habibie lah, ada macam-macam orang-orang gede. Tapi yang jalanin bener namanya Ihsan. Gitu. Silahkan dibaca ya bentar. Nah, saya pengen kasih lihat ininya sih sebenarnya, tempat bikin satelitnya sendiri. Ini dia orang ini Ihsan. Ini satelit yang kita bikin ya, lapangan A1, A2, A3. Ini yang A1 yang ini nih, A1 lensanya gede. Ini A2, ini A3 gitu. Tapi kalau mau jujur, kenapa dikasih lensa gede? Ini semua pakai lensa sih. Kalau dikasih lensa supaya bisa motonya di mana? Moto perbatasan, dulu sendiri lah buat apaan kayak gitu ya. Jadi ini buat moto perbatasan sih sebenarnya. Jadi mereka memang mengadakan satelit buat urusan yang itu sebenarnya. Oke. Nah ini tadi kenapa kita pakai lampu senter? Kalau dibaca ceritanya ada Istana Sabana bawa senter nerangin ke Soeharto di situ. Karena kenapa kita dari samping? Karena nggak mungkin kalau dari atas. Pasti dari samping supaya cover di Indonesia gede banget. Kira-kira kayak gitu caranya. Nah, ini adalah satelit yang saya pakai. Ini yang tadi yang orbitnya ini ya eliptik. Tapi kita menyebutnya Monlia orbit sih. Bentuknya kayak gini. Ini yang saya pakai. Ini pertama kali saya belajar pakai satelit. Waktu itu saya masih guru, jadi nggak tahu. Diceritain di situ kalau dibaca ada ceritanya. Jadi waktu itu saya nggak tahu cara pakai satelit. Saya berguru sama Pak Wondo. Pak Wondo adalah Marsikal TNI AU. Dia TNI AU. Dia hobinya satelit juga. Dia olahraga juga. Terus saya berguru sama dia terangin caranya segala macam. Teman-teman saya ini satelitnya lewatnya jam 6 pagi.
kita waktu itu kumpul semua temannya Ono tidur, Ono doang yang semangat. Terus ini satelit kan gerak, ini satelit bukan satelit diam ya, bukan geostasioner, ini satelit gerak, konsekuensinya antenanya harus gerak mengikuti satelit. Itu main komputer dulu dong, kalau lokasi di sini jam sekian berapa derajat nih antena. Si Ono bikin antenanya satelit tadi, begitu diarahin. Waktu itu nggak punya alat buat ngarahin secara otomatis, jadi saya ngarahinnya pakai apa? Pakai teknologi pramuka. Itu antenanya diikat pakai itu apa tali temali. Ya udah, pakai unsur derajat. Oh sekian derajat, siap, arahin. Gobloknya, kan ini kan satelit pakai frekuensi. Oke. Kalau satelit yang diam nggak rasa makhluk kejadian ini nggak rasa. Kalau satelit yang diam, kalau satelit yang gerak kayak Starlink dan ini kerasa banget. Jadi satelit itu bergerak. Pernah ngerasain bus klakson nyusul kita, suara klaksonnya maksan atau berubah kan? Ini juga kejadian maksan. Saat itu bergerak, frekuensinya berubah. Jadi di sana sih, misalnya frekuensinya 1 MHz turun ke bawah, karena dia gerak berubah frekuensinya. Nah, nggak tahu frekuensi itu berubah. Ditungguin frekuensi itu, apa nggak ada suara satelitnya? Udah saya masuk ke relaynya radio punya orang di Tambuan Perahu dong. Pak Wono dari Jakarta, saya posisinya ada di Ciwidey lah, di Pangalengan, sebenarnya di Pangalengan di Bandung Selatan. Saya masuk, tolong dong, pagi-pagi lu bayangin pagi-pagi jam pagi, tolong dong Pak Wono. Ya benar, dimanapun lewat radio. Wono, Wono udah lihat di Twitter, minta tolong, udah, Wono. Ini saya lagi ngarahin pesawat itu nggak kedengeran ya. Jadi dia suruh ngomong gini, coba dong turunin sekian hertz frekuensinya, turunin ya udah. Jadi kalau saran saya buat ngerasain ini semua lu harus terjun, nggak bisa dengar orang cerita, nggak bisa ngerasain gimana caranya tracking tuh satelit. Kok kita tahu satelitnya ada di situ? Tracking kan ada datanya dong. Dapat data dari mana? Maaf, khusus itu. Itu tracking itu seru karena satelitnya. Kalau satelit kayak Palapa sih enak. Udah tahu posisinya sekian derajat, kita tahu titiknya di sini. Ya udah tinggal jalanin, selesai masalah. Tetap aja ada perhitungannya. Dibayangin ini satelit nggak pernah diam, gerak terus, mampus. Harus pakai software. Kita harus punya data namanya Keplerian element. Jadi itu biasanya yang rajin buat tracking seluruh satelit di dunia namanya NORAD. NORAD itu pokoknya NORAD Atlantik punya Amerika. Mereka emang tracking semua satelit, kemudian dia lepasin data satelit tadi. Bentuknya kayak gini sih, iya. Bentuknya kayak gini nih. Keplerian elemen satelit. Oke. Jadi ada data-data kayak gini, bisa kasih contoh nggak ya? Saya coba cari contohnya. Example ya, example. Ini bisa dihitung juga sih sebenarnya. Saya cari. Ya, ini mah rumusnya lu mampus kayak gini, gue juga mampus. Ini. Oh, ini mah tutorial. Ini ada AMSAT. AMSAT adalah organisasi amatir satelit dunia. Jadi ada amatir satelit yang memang mereka merancang, terus mereka terbangin satelit sedunia itu ada. Di Indonesia ada namanya AMSAT ID. Indonesia AMSAT ada organisasinya. Ketuanya adalah ini tadi nih. Ketuanya adalah ini nih. Nah ini
Yasir Zain itu ketuanya Amsat ID. Tapi di dunia ada Amsatnya juga. Oke, nah ini balik lagi ke sini. Ini dia datanya kayak gini, ada angkanya nggak? Ada angkanya nggak? Saya pengen nyari yang ada angkanya. Nggak ada angkanya. Tapi bentuknya nanti angka sih, bentuknya angka. Jadi apogee-nya berapa, orbital Indonesia berapa, nanti angka semua. Angka itu dimasukin ke komputernya nanti ngitung, dia bisa tahu lokasi satelitnya ada di mana. Kira-kira kayak gitu ya. Nah ini kita bisa lihat satelitnya di salah satunya di sini. Pertanyaannya, ini orang mana? Tahu nggak? Hah? Orang Amerika, karena depannya N. Nah, ini lagi ngebiasain dulu aja nih. Kalau di dunia yang ini, kita dari kodenya ketahuan N, Amerika. Ketahuan, ini orang Amerika. Cuman, kita masukin 8A2. Ini nama lainnya dari 8A2 di amatir radio IO86. I adalah Indonesia. O adalah OSCAR, Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, disingkat OSCAR. OSCAR disingkat lagi jadi O. Ini goblok singkatan disingkat. Jadi Indonesia OSCAR 86. Jadi semua satelit-satelit amatir biasanya dikasih O depan, ada O-nya, OSCAR. Oke. Kalau yang tadi AO10 American OSCAR 10. Jadi OSCAR-nya jadi O doang. Kita satelit yang dibikin sama amatir radio nomor 86 yang Indonesia punya. Oke. Nah ini sekarang dia lagi ada di sini di atas Lautan Pasifik. Dari ini data ininya noratnya, terus ininya data-data Kepler ini ada di sini, masukin ke komputer, langsung ketahuan satelitnya ada di sini. Dan kita bisa lihat ini orbitnya polar atau ekuatorial. Dia ekuator. Jadi dia lewat khatulistiwa. Jadi yang 8A2 dirancang supaya orbitnya di ekuator. Gitu ya. Jadi dia bisa sekitar 11 kali lewat di satu titik Indonesia. Yang 8A2 disengajain. Ini pada berantem waktu, jadi 8A2 yang bikin tuh 8 dengan Orari. Kita berdua join, kita bikin, terus kita masukin. Gue mau masukin buat repeater buat AT dong di dalamnya, masukin. Gue masukin ini, masukin. Jadi kayak gitu tuh, dalamnya 8A2 sama Orari. Nah di sini, ini frekuensinya. Frekuensi yang dipakai. Ada uplink, ada downlink. Oke, uplink itu frekuensi buat dari bumi naik ke atas, downlink itu dari atas turun ke bawah. Perhatikan frekuensinya beda. Kita main di band yang beda. Kalau di Orari ini 145,8 di 2 meter band, 345 ini 70 cm band. Jadi beda band. Panjang antenanya juga lain banget sih. Ini modenya FM. Jadi dia pakai FM. Terus buat masuk ke dalam repeaternya kita harus ngasih tone 88,5 Hz. Oke. Nah, kemudian dia punya kemampuan juga buat data. Yang bawah ini kemampuan datanya dia. Berarti frekuensinya beda juga. Frekuensinya sama, cuma dia ada kecepatannya. Ini tahu nggak? 1K2 itu berapa? Berapa bps? 1K2 itu berapa bps? Hah? 1200 bps ya. Handphone kita kecepatannya berapa? 4G itu aja berapa? Hah? 50 mega ya. Yang ini cuma 1200 bps. Nggak ada kilo nggak? Itu bps. Dan kita ngirim data di sini. Oke. Ini kaosanya kelihatan. Kaosanya Yankee Bravo SAT atau YB0X-1. Ini bukan O, ini 0. Iya, Yankee Bravo 0X-1. Dia punya 2 kaosan. Terus ya. Jadi kelihatan ini Indonesia banget. Yankee Bravo itu Indonesia. Terus ya. Jadi dia punya 2 kemampuan yang ada di amatirnya, ada 2. Satu buat relay walkie talkie ngomong pakai FM. Terus yang satu lagi buat data. Data ini buat apa? Ini dia contohnya datanya. Yang tidak pakai. Ini lagi operasional. Ini di Jakarta. Ini kelihatan kan Jakarta ya? Dari Jakarta.
Ini kelihatan kosen-kosennya Yankee Hotel, Yankee Delta, Yankee Bravo, apa segala macam kelihatan. Ini nggak ada yang lagi jalan nih, nggak ada yang lagi jalan, lagi diem semua. Kalau ada yang lagi gila dia taruh di mobil, mobilnya jalan kelihatan juga di sini. Alatnya harganya berapa yang kayak gini? Tahu nggak? Hah? 4M. Oke. Bisa beli banyak banget. Ini gue kasih. Ini kelihatan namanya APRS ya. Amatir Packet Reporting System, dan itu yang kita pakai di dalam satelitnya juga. Kita bisa ini contoh reportnya kayak gini nih ya. Ini reportnya. Kita bisa tahu temperatur berapa, humidity berapa, segala macam. Kita bisa ngelihat juga. Oh, nggak bisa ngelihat. Ada yang bisa dilihat nggak di sini? Coba gue lihat yang ini. Nah, ini bisa ngelihat lebih banyak di sini. Nah, ini bisa kita, nggak dikirim sama dia. Oh, ini dilihat. Dia punya datanya cuman, sorry. Ini sinyal nih, kalau ini, sorry. Ini tegangan sama sinyal doang. Tapi suhu segala macam nggak dikirim sama dia. Oke, jadi dia bisa sensor, kita kirim datanya, bisa juga teks, halo apa kabar segala macam bisa juga dikirim. Jadi ini yang data yang kita pakai. Kalau di Starlink datanya kecepatannya sekitar berapa? 100 Mbps, 80 Mbps. Ini kecuali 1,2. Tapi dasarnya kayak dari sini. Oke. Nah, ini harga alat ya. Harga alat ya. Nih. Barangnya kayak gini doang sih. APRS modem. Nih. Saya kasih gambarnya dulu ya. Ini modemnya. Ada yang, nah, kalau buat kita pakai buat jalan, ini harganya 300.000. Modem bikin sendiri. Ini GPS. Dijual di Bukalapak sekitar 120.000-an, 150.000-an dapat nih. Ini GPS ya, 150.000, HT 300.000, modemnya nyolder sendiri 200.000 perak. Jadi segitu barang. Itu yang kita pakai. Terus kalau mau disambungin buat tadi buat apa? Ngirim teks segala macam, biasanya kalau saya ini komputer, saya sambungin lagi ke sini komputer. Jadi komputernya ngomong lewat sini. Komputer dimasukin ke, jadi gini caranya. Komputer itu punya sound card. Ada sound card ya, ada mic sama speaker kan? Ini HP kan ada mic speakernya juga kan? Jadi sound cardnya komputer gue masukin ke HP. Terus komputer install aplikasi APRS. Dia bisa transmit lewat HT-nya, terus dia bisa ngirim berita lewat HT-nya. Jadi komputer yang saya colokin, software semua free. Lu pernah hidup kayak gini hidupnya ya? Lu pada hidupnya kayak enakan sih. Gensi ya gitu kan, Gensi. Tapi nggak bisa bikin apa-apa lu. Mari kita buktikan aja. Ini anak-anak pada bikin sendiri sih semua. Rata-rata pada bikin. Ini dari orang Indonesia kan, bikin modem APRS. Bentar ada rangkaiannya nih. Ini anak-anak pada ngumpul sama lain sih, sharing. Bentar, tadi ada mana rangkaiannya nih. Nih, modelnya kayak gini doang. Pokoknya goblok banget lah, harganya murah-murah. TCM 3105 tuh berapa harganya? Murah kok. Kayak gini murah banget sih. Nih, coba bentar ya. TCM 3105 ya. Coba gua cari. Itu chip sih. TCM 3105. Shopee. Berapa? Iya, murah kok itu. Dia 100 ribuan lah, bener. 100 ribuan. Oke, murah ya. Harganya harga tolol lah pokoknya sekarang lah. Ini bukannya buat Starlinknya sebenarnya, supaya kita bisa dapat feeling. Jadi kalau udah main kayak gini kan, masuk ke Starlink biasa aja sih sebenarnya. Starlink kayak wifi aja sih sebenarnya cara ngelihatnya ya.
kayak wifi, cuman ditaruh di satelit, kira-kira kayak gitu. Cuman yang jadi masalah besarnya adalah satelitnya, karena satelitnya gerak. Jadi kita harus bisa ngejar satelit. Ini udah mulai beres ya. Jadi harga seperti itu. Oke. Sarannya sih tadi ikut orari. Terus kalau bisa coba gabung ke bulan-bulan gila ini, gitu ya. Dengan modal cuma ratusan ribu bisa gabung. Dan itu anak-anak jago-jago sih, itu anak-anak bukan anak sembarangan semua. Anak jago-jago, mereka punya grup di WhatsApp, saya tahu. Dan aktif banget sharing apa segala macam di grup itu. Jadi kalau mau monitoring kemampuan bangsa Indonesia buat mainan satelit, monitor yang grup yang itu. Oke. Orang yang paling jagonya biang keroknya yang ini nih. Biang keroknya ini, yang ini. Oh. Biang keroknya itu. Dia S3, dokter. Dokternya tahu bidang apa? Geologi. Minyak. Juga ada minyak dia dokter S3 minyak di Texas di Amerika. Udah gitu dia kerjanya di Caltex, pokoknya di Sumatera tuh Caltex atau yang kebun minyak dia kerja itu. Nah itu Suryono, dia salah satu yang bikin A2, yang bikin juga. Cuman komandan di lapannya sekarang namanya ini nih, ini komandan lapan yang ini nih, Wahyu Hasbi. Oke. Dia komandan di lapannya. Jadi lapan kan sebagian besar dimatiin. Cuman 2 kantor lapan yang masih hidup sampai sekarang. Itu cuman yang di Rangka Bungur di Bogor, satu lagi yang di Riau. Oke. Ini ada foto-fotonya juga, tapi lokasinya nanti ada fotonya nggak di sini. Oh ini ada Ono. Waktu masih rambutnya masih hitam, masih orang baik. Nah ini Pak Ihsan itu, jadi ceritanya ini waktu Ihsan. Jadi Ihsan itu dia kan orang lapan, dia tertarik banget buat bikin satelit. Nego, berangkatlah dia ke DLR itu Dutch, pokoknya NASA-nya Jerman. Datang ke DLR, magang lah kira-kira ya. Saya pengen bikin satelit, kirain orang Jerman, dia pengen bikin satelitnya satelit kayak apa, dimasukin ke labnya Jerman itu. Dia tahu diri, namanya Indonesia bisa bikin apa. Dia bilang, nego sama orang Jerman, gue pengen bikin satelit yang punya orari, punya mata radio. Udah gitu sama orang Jermannya, oh kalau bikin satelit itu lu masuknya ke itu kontainer. Jadi ini ruangan ini kontainer nih. Ini kontainer tempat anak-anak yang bikin satelit geologi itu pada ngumpul di situ. Oke. Ini bagian dari Technical University Berlin. Oke. Tuh makanya udah gitu dia yang bikin satelit 8A1, makanya 8A1 namanya 8 TUBSAT. TUB-nya adalah Technical University dari satelit di makhluk ini. Itu ya. Jadi kalau dilihat namanya nanti 8 TUBSAT. Nah, terus kalau ini adalah yang di Biak. Ini kantornya di Biak. Ini dia juga. Kenapa di Biak masih dihidupin sampai sekarang? Soalnya satelit-satelit yang diluncurkan sama Indonesia itu kita meluncurnya dari mana? Semua satelit 8. Hah? Dari Rusia salah? Hah? Amerika salah? Jepang salah? Itu nggak juga India. Jadi kita meluncurnya dari India. Cuman India nego sama Indonesia. Dia negonya gini dia. Lu boleh meluncur lewat kita. Cuman kalau roket itu muncul, kita perlu kontrol roket. Untuk kontrol butuh stasiun bumi lagi dong, buat kontrol. Nggak mungkin cuma dikontrol dari India. Kalau dia udah mulai jauh, nggak apa-apa kalau dari sini kan lewat horizon kan, nggak bisa kontrol. Dia nego, dong pasang stasiun bumi satu di Indonesia, dikasih lah Biak, ini Biak. Jadi ini ISRO, ini NASA-nya India. 8 itu NASA-nya Indonesia.
tapi udah tutup, nggak ada yang apa nggak hilang. Dua seri ya harus dari dulu nggak tahu tuh. Nggak usah dibahas. Ini luar kontrol station dia buat lapangan pusat. Nah ini waktu mereka bikin. Nah ini adalah foto di Ranca Bungur. Ini foto di Ranca Bungur ya. Ini ada Ono di situ biasa. Nah ini mereka, ini teman-teman saya. Ini yang foto Ono, jadi Ono nggak masuk foto. Saya tinggal bawa. Ini teman-teman yang udah masuk ke sana. Ini ruangan buat bikin safari bentuknya kayak gitu. Ruangannya clean room ya. Nah ini ruangan buat mengukur. Nah ini Ihsan, ini Suryono. Nah, Suryono yang sudah. Jadi orangnya kayak gitu. Nah ini Suryono lagi nih, ini Suryono. Nah ini ada yang kita pakai buat nembak satelit. Nanti bentuk antenanya kayak gitu. Kalau kita perhatikan antenanya, kalau antena biasa kan antena TV kan cuma satu sisi aja, satu gini aja ya, nggak bentuk X kan. Pertanyaannya kenapa bentuknya kayak plus gitu? Ada yang tahu kan? Bisa apa? Ini elektronik kita loh. Mampus dulu. Kenapa antenanya bentuknya kayak gitu? Kenapa nggak kayak antena TV? Kalau di TV kan gini doang kan? Kayak sisir doang kan? Ini kan sisir dua dijadiin satu. Jadi, ya? Ya? Nah, benar tuh. Gue yang mustahil parah loh. Satelit itu muter di atas tuh belimbing, satelit itu belimbing di atas. Konsekuensinya sinyalnya muter-muter kan? Supaya waktu dia horizontal tertangkap, waktu vertikal tertangkap, kita pasang dua antena jadi satu. Jadi maksudnya itu sih antenanya bisa dua kayak gitu. Karena satelit ini gini. Oke. Nah, ini Suryono lagi nunjuk. Ini ada 5. Ini adalah APRS tadi, 5 biji. Mereka lagi ngerancang buat satelit 8A5, tapi bentuknya 5 satelit diterbang. Jadi dia bikin kayak saling 5 biji terbang semua. Supaya kan satunya bisa 11 kali keliling bumi. Jadi paling nggak hampir 24 jam ada satelit di atas. Jadi mereka udah mikir ke arah situ sih, jadi dia akan terbangin ini, tapi daripada papanya dibubarin lagi pusing sering duitnya dari mana. Jadi mereka lagi berpikir supaya ada 5 satelit di atas, kita bisa ada konstan yang murah peralatannya. Gitu. Tapi ini yang 5 biji ini adalah APRS buat modem buat data. Cuman kecepatannya masih 1200 bps ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dari 1200 itu, jadi gini ya, kalau udah pernah lihat dalamnya WiFi seperti apa, protokolnya tahu nggak? Nggak tahu ya. Protokolnya WiFi dalamnya. Lu detailin layernya atau ada hasil? Tidak pakai nyala juga ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam protokolnya, WiFi sama Ethernet yang kita pakai mirip dalamnya. Apa protokolnya udah sama. Oke. Terus kalau kita lihat lagi sama protokol yang dipakai sama ini, sama. Jadi WiFi, APRS, Ethernet, protokolnya mirip semua sebetulnya. Karena itu perkembangan aja mirip. Jadi kita akan terbang ini dengan protokol yang mirip sama WiFi sama Ethernet. Nanti kalau kita mau pindah kita udah tahu sebenarnya kemampuannya seperti apa. Jadi WiFi yang kita pakai itu sama yang data 1200 bps yang kita pakai, protokolnya sama. Gitu. Jadi kalau udah terbang ya udah tinggal kita switch nanti pakai WiFi ya udah nyambung juga sama. Nanti akan ini rencananya dia pengen ngembangin 5, cuman duitnya nggak tahu. Satu satelit 3M kali 5 kan lumayan ya, 15M ya. Duit dari siapa nggak tahu dah. Ini mah orang-orang tukang ngoprek kan senengnya ngopreknya aja. Ini makhluknya. Ini diserahkan ke tim 8 ini APRS. Oh ini kayak Yahoo lagi di berkunjung ke sana sih. Nah ini saya pengen ngasih lihat lokasinya. Oh ini mah internet di ITB.
Nah, lokasinya di mana ya? Ini dalamnya ya, dalamnya. Nah, ada nggak gambar? Saya pengen ngasih lihat gambar ininya, TTC-nya sih. Oh ini orbitnya ya. Jadi kalau dia terbang kira-kira coverage-nya seperti ini. Kalau edge, coverage-nya seperti ini. Si satelit tadi, ketinggiannya sekitar 700 km. Coverage-nya segini. Jadi anak-anak pakai walkie-talkie naik ke satelit, dia bisa ngomong sama Filipina, sama VK, sama Australia, sama Malaysia, sama ini. Pakai walkie-talkie doang, naik ke atas. Makanya saran saya sih kalau bisa ikut Ferrari, nyobain ini sekalian, biar tahu rasanya seperti apa. Tracking satelit gimana? Trackingnya pakai tangan mereka loh, nggak pakai mesin. Kita pakai tangan semua gerakinnya. Oke. Nah gambarnya ada di yang orang nggak tahu, di dalam satelit itu kita pasangin ICE. ICE itu buat tracking kapal ya, kapal perahu besar ya. Karena kita orbitnya di Khatulistiwa, kita bisa lihat kapal yang lewat di Khatulistiwa. Oke. Karena dia seluruh dunia ya dapat kapal semua, seluruh dunia dapat nih. Nah ini kapal, dia nge-track satu kapal nih, dapat gitu ya. Jadi dan ini nanti disambungin ke apa? Yang di sini di Pasar Baru apa? Bakamala. Sambungin ke Bakamala nih sebenarnya. Parah banget. Oke. Nah ini fotonya sih, fotonya. Oke. Ini misinya 8. Ini ICE receiver-nya ada di dalam sini sih sebenarnya. Ini ada antena ICE-nya, receiver-nya yang ini nih. Ini antena ICE masuk ke receiver. Tapi di sini ada kamera, ada repeater orari ada di dalam situ semua. Ini satelitnya cukup berat sih. Nah ini yang apa tadi ICE-nya kapal. Nah ini sambungannya ke Bakamala di sini nih. Jadi ini data-datanya kita bisa ngasih komen ke ICE receiver. ICE receiver-nya akan download semua datanya, nanti dimasukin ke server, dikirimin ke Bakamala segala macam. Saya pengen ngasih lihat sebenarnya ruangan ininya sih. Nah ini waktu bikin. Kalau ini 8, oh ini bikin 8A2 ya. Lokasinya di 8 Ranca Bungur di Bogor. Oke, ini di ruangan yang sebelahnya. Ini waktu dites, ini ngetes optik kamera satelitnya. Oke, ini waktu packaging sebelum diterbangin ke India. Jadi packagingnya kira-kira kayak gini. Ini pakai packaging punya 8A1, 8A2 dimasukin. Nah ini waktu teman-teman Orari pada ngetes semua. Jadi fungsi satelitnya dites sama Orari yang dulu jual naik ke atas. Ini waktu ngetesnya semua. Ini kelihatan Sudiono biar orangnya banget kan. Jadi kalau saran saya kalau pengen belajar serius, orangnya yang ini sih sebenarnya harus ditangkap. Kalau ini bapaknya, deh. Nah ini waktu mau diterbangin di India. Ini waktu dimasukin, jadi ini ada satelit gede, ini satelit yang besar, kita nebeng. Jadi roket itu nggak meluncurkan satu satelit, dia meluncurkan beberapa satelit. Ada satelit yang besar, ini kita nebeng, satelit kecil. Nah ini nebengannya kira-kira kayak gitu, nah bentuknya kayak gini nih. Ini ada Astrosat, ini satelit kita sudah di sini. Nebeng, oke. Ini waktu mau diluncurin, ini waktu meluncur. Nah ini waktu request ke AMSAT supaya kita dapetin nomor amatir satelit. Kita dapat nomor IO86. Oke. Nah ini 8A3. Kalau 8A3 yang terbangin yang ngerancang IPG Bogor. Tujuannya buat jadi pakai lensa ke bawah moto. Tujuannya buat ngeliat penggunaan lahan. Jadi dia bisa dapat peta lahan hutan, berapa lahan buat pertanian kayak gimana. Ke foto itu dia melakukan itu. Oke. Nah ini foto Indonesia dia dapat.
Indonesia udah dapat di IPB. Oke. Nah, terus karena dia orbitnya, kalau 8 yang ini orbitnya bukan ekuatorial, kita bisa lihat di sini. Yang tadi ini 8A2 ya, orbitnya ekuator. Ini 8A3, orbitnya polar. Karena dia orbit polar, dia bisa dapat semua ini apa? Semua foto sedunia dapat, terus dia bisa dapat ice. Sorry. Salah tadi. Tadi pakai ini, yang ini. Jadi dia bisa dapat kapal seluruh dunia. Oke. Nah ini 8A2, satelitnya seperti ini. Nah yang merah itu 8A2, 8A3 yang warna ungu, orbitnya kayak gitu. Ini waktu sebelum diluncurin, ini di India, foto di Indianya. Ini dimasukin ke dalam payloadnya satelit yang gedenya. Ini udah masuk ke dalam payload satelit gedenya. Nah, udah meluncur. 8 juga punya kemampuan buat meluncurin roket. Saya pengen ngasih lihat ranca bumurnya sendiri, kontrolnya sendiri sebenarnya tadi. Nah ini adalah message yang dikirim pakai APRS. Bentuk message-nya kayak gini sih. Bahasa mesinnya kira-kira kayak gini. Ini bahasa mesinnya. Ini yang di message yang dikirim oleh roket. Jadi waktu roketnya diluncurin, kita pada tracking tuh roket, ketinggiannya berapa, cara trackingnya di roketnya dipasangin APRS, kita monitor di APRS-nya. Jadi modelnya kayak gini nih dapat, gitu ya. Ketinggiannya kita bisa dapat kecepatannya kira-kira 4.500 feet per menit, ketinggian maksimumnya sekitar 2 km. Roketnya Indonesia. Kita nggak berhasil mencapai ketinggian 800 km. Kalau udah sampai ketinggian itu kita bisa menuju satelit. Roketnya kayak roket udara. Dia bukan vertikal, dia pada landai kayak gini. Konsekuensinya landai, dia nggak akan bisa sampai ketinggian buat satelit. Jadi kita belum sanggup buat meluncurin satelit. Ini diluncurinnya di Pamombo sih, di Pamombo. Iya. Di tracking kayak gini. Ini cara tracking roket. Tadi di videonya mau satelit salah elektronika, kalau jadi beneran lu mampus dulu. Nah ini ruangan buat kontrol satelit. Jadi kita satelit perlu dikontrol. Kenapa satelit perlu dikontrol? Karena satelit bisa tabrakan di atas. Dan satelit itu harus digeser-geser dulu supaya nggak tabrakan. Pertanyaannya yang gesernya gimana? Kebanyakan nggak lalu. Jangan geser satelit. Ini nggak ada bahan bakar dulu. Kita mikir ada roket, nggak ada roket ada dalamnya. Satelit yang lower orbit tidak ada roket dalamnya. Gimana cara dia bisa geser? Gimana cara coba dari ini? Dia main dengan magnet dan bumi ada magnetnya. Dia mainin ada magnet bumi. Kan kalau utara sama tarik kan, ya udah dimainin di situ. Gerak gitu. Jadi satelit itu gerak terbangnya. Gitu. Dalam satelitnya ada magnetnya. Dan diatur, dikontrol secara elektronik magnetnya. Dengan cara itu dia gerak. Tapi yang kontrol dari bawah seperti ini. Dan ini kontrol beneran ya. Soalnya di atas itu satelit bisa tabrakan. Tabrakan kacau. Jadi mereka berapa kali lah hampir tabrakan satelitnya. Digeser-geser si 8. Ini bangunan ini masih ada, masih operasional. Ini lokasinya di Ranca Bungur. Jadi kalau pengen melihat makhluknya beneran, sarannya sih ke Ranca Bungur, ngomongnya sama Pak Hasbi sih. Ini buat ruang kontrolnya ya, kontrol satelitnya masih ada, itu ruangan saya sekarang masih operasional. Nah ini makhluknya, mission control centernya ini adanya di Ranca Bungur. Di mana kan Ranca Bungur? Nah, mari kita lihat. Bisa dilihat di Google Maps, saudara-saudara. Mas
masuk ke Google Map. Coba gue pengen tahu dulu. Pada bisa tebak nggak? Ranca Bogor ini mana tuh? Gunung. Kalau tuh bang. Ada gunung bumi apa sih? Sih. Di Bogor. Di Bogor. Apa? Nah, lebih dekat ke arah sono. Benar. Ranca Bungur ya. Ranca Bungur. Lalapan. Masih ada kagak ya? Gua kagak tahu nih Lalapan masih ada nggak di Google Map. Ini gua masih ada. Permainan di Close coba. Aduh, sedih banget. Aduh, parah coba itu dulu. Asli kagak nafsu sih sebenarnya. Iya, jadi Brin sekarang ganti nama. Ini dia makhluknya lah. Ini dia, nih ya. Jadi kalau bisa sih ngobrol sama si Pak Abi, sama main-main sana, supaya jadi peralatannya mereka lumayan buat tracking satelit segala macam. Oke banget sih. Sama dia bukan tracking ya, dia bikin satelit soal. Dan sayangnya orangnya sebagian udah hilang. Jadi Brin. Aduh, pintar kalau ngomong sama Hasbi sih, pasti dia ngomongnya positif sih. Kalau nggak dia dipecat. Cuma patokannya inilah kira-kira. Patokannya gini. Patokannya tuh, ini dia patokannya ini nih. Nih. Nah, patokannya ini nih sebenarnya. Ini ada airport Atang Sanjaya punya TNI buat helikopter ya. Patokannya itu masuknya dari sana. Jadi Atang Sanjaya, Bogor, Atang Sanjaya, terusin lagi sampai ke sana. Kira-kira gitu. Nah, ya, Bantar Kambing, Bantar Depok, nggak tahu lagi itu. Bantar Kambing, kalau Bantar Depok mah sampah ya. Ya, sebetulnya awalnya karena Ranca Bungur itu yang bikin Iksan sebenarnya. Oke. Jadi awalnya pimpinan apa taruhnya di itu di BSD ke sana tuh apa sih? Bukan arah selatan Cisau terus lagi itu ada lapangan apa sih? Ada TNI Pangkalan juga di situ. Ah lupa dulu. Ada tempatnya pasar segala macam lah di situ. Nah, bukan, tar, gua cariin dah. Parung, Ranca Bungur, Rumpin. Jadi sebetulnya awalnya mereka makainya Rumpin. Peralatan di Rumpin lebih bagus daripada di Ranca Bungur sebetulnya buat mengelola satelit segala macam. Rumpin dia siap. Cuman karena Ihsannya itu orang Ranca Bungur, dia punya rumah dinas di Ranca Bungur, dia lebih nomor di Ranca Bungur jadi hidup. Untuk hidup dia PP dari Ranca Bungur. Orangnya satu orang itu, orang lainnya kagak ada. Akhirnya alat yang di Rumpin nggak terlalu dioperasikan. Akhirnya ya sayangnya saya jadi mangkrak. Sayang banget. Kalau saran saya sih, tolong dideketin alat-alat itu diambilin aja. Iya, daripada dipakai. Itu alat harganya mahal, tahu gila tuh miliar gitu dibuang kayak itu fasilitas. Itu ya. Jadi sebenarnya yang berbeda Rumpin ya tadi. Terus nah, ini udah kebayang ya urusannya satelit low orbitnya udah kebayang ya. Sampai sini udah kebayang ya. Kita naik kelas, mau break dulu atau gimana? Naik kelas aja langsung ya. Masuk ke Starlink ya. Starlink. Ini dia. Oke. Ini Starlink. Mana sih? Yes. Ya boleh. Tadi kan satu rumah gua KBBS. Ya. Nah.
sorry, gue salah. Jadi yang 1,2 kbps itu buat data kita, buat komunikasi datanya, bukan buat ngirim datanya kamera. Kamera sih contoh megabps. 1,2 kita pakai di VHF, kalau kamera makanya SB, line frekuensi. Frekuensi lebih tinggi lagi. Kencang. Jadi si kamera caranya tuh gini, semua video-video disimpan dulu di komputer di dalam satelitnya. Kalau satelitnya lewat di kaca bumur akan ngasih kode ke satelitnya, tolong tuh video di dalam satelitnya tolong diturunin ke kaca bumur pakai frekuensinya SBD lah, kecepatannya tinggi. Pertanyaan bagus. Lu bakal datang mikir ini, lu mikirnya bener kan ini. Jadi kencang. Kalau mau isas sih sebetulnya kalau mau isas ya ngobrol sama Asri segala macam, bisa nggak kita eksperimen untuk menerima tuh gambar? Ya, gambarnya boleh nggak kita juga terima buat ice-nya, buat mainan ya? Mudah-mudahan peralatan di Ubin masih ada. Kalau orang Ubin ada, pindahin daripada dia ngurin itu aja sih. Cuma kalau bisa tracking satelit itu benar. Nah ini kalau yang dilakukan di Raja Bogor trackingnya pakai komputer. Kalau yang kita kerjain trackingnya belum sih. Ini ada gambarnya nggak ya? Ini coba bahas lagi ya. Yang tracking. Nah ini ruang kontrolnya lah ya. Oke, saya kasih lihat yang anak-anak lagi gelo-gelo lah. Ini kelihatan oke ini semua ya. Saya aja lagi nggak pakai baju itu aja hari ini. Ini anak-anak pada lagi ngajarin anak-anak SD ini kalau ini di iya orang soalnya ketua Amsat ID orang Madura. Ketua dasar tuh udah ngomong lewat satelit. Nah ini antenanya kayak gini. Ada yang rada gila nggak ya? Gue cari yang geblengnya. Oke. Ada sih harusnya. Ini waktu ini ya. Ini waktu apa? Sulawesi apa sih? Ini Semeru, lahar panas. Yang ini Bali. Ini jadi mereka pakai satelit buat ngirim segala macam sih, buat emergency segala macam. Nah, saya lagi nyari yang anak-anak. Bentuknya kayak gini sih. Jadi ini gerakannya nggak pakai komputer, gerakannya pakai tangan digerakin. Satelitnya gerak soalnya, jadi pakai tangan digerakin. Oke. Nih kelihatan pakai tangan digerakin. Antenanya. Modalnya kayak gini. Jadi pakai, tapi biasanya dia pasang Android handphone ditaruh di sini, biasanya suka ada Androidnya. Udah begitu kita lihat di Androidnya arahannya udah bener bro. Jadi kita lihat di Android sih. Jadi gerakannya nggak sembarangan. Kalau kita lebih jago, kalau punya lebih banyak, kita bisa pakai komputer semuanya. Yang kita taruh komputer jadi versi. Cuma kita, nah nih ada yang ininya nggak ya? Nah ini waktu pertama kali, ini yang pertama kali kita ngasih training anak-anak horari, ini Isan. Oke, lagi ngasih training, ini pertama kali di Sumatera Barat sih. Ini anak-anak di Watu Kosek, Jawa Timur. Oke, bisa dibaca-baca lah. Nah ini sambil naik gunung pada main kayak ginian. Ini antenanya ada ukurannya, bisa dilihat ukurannya, bisa bikin sendiri. Disengaja di buku ini dimasukin antenanya ukurannya kayak gini supaya pada bisa bikin. Bukunya disengajain semua. Nah ini aplikasinya nanti bentuknya kayak gini. Aplikasinya free, bisa di-download di App Store. Terus kita bisa ngejar satelit jadinya. Dan itu kita bisa satelit mana aja. Satelit itu banyak banget. Kita bisa ngejar satelit yang punya amatir. Di sini kita deteksi ISS. ISS atau apa? Nah, di International Space Station
si astronomnya itu anggota orari juga. Terus dia suka iseng. Jadi dia suka masang walkie-talkie di atas, ngomong ke bawah kan di atas kan ngomong sama tembok terus kan nggak enak gitu. Jadi dia pasang walkie-talkie ngomong ke bawah, terus kita yang di bawah kejar, terus kita ngomong sama astronom. Gitu. Seru lah dunia ini mah. Ini ya. Oke. Jadi kira-kira gitulah gambarannya. Nah, ini antena yang sering kita pakai ini sih sebenarnya. Ini dikasih tempat buat naruh HP supaya buat ngarahinnya nanti HP jalin aplikasi, nanti kita bisa tahu ini arahnya udah bener belum gitu. Jadi ya, ini ukurannya dikasih semua. Deh, nah ini waktu pakainya lah. Deh, balik lagi. Sebelum kesini ada pertanyaan lagi? Starlink. Iya. Cuman kita perlu tahu frekuensinya berapa. Jadi kita harus punya alat buat di frekuensi itu. Frekuensi macam-macam ya. Alatnya juga makin tinggi frekuensi makin mahal alat. Kalau yang frekuensi yang tadi amatir tadi itu 140 MHz, itu alatnya masih murah. Cuman kalau satu yang lain kan frekuensinya GHz itu alatnya bisa mahal banget. Nah, satu harus tahu alatnya, terus harus tahu teknik dia ngirim sinyal ke bawah pakai apa. Kan itu kalau bahasa orang elektro namanya modulasi ya. Gimana cara kita ngirim data numpangin data di frekuensi. Frekuensi kan kalau kita lihat frekuensi ini, bahwa ya dari fisika sedikit ya. Kalau kita lihat frekuensi yang bisa terdapat apa aja coba? Sinyal, sebuah sinyal, sinus yang bisa kita ubah apa itu? Coba orang yang belum kita lihat. Kita punya sinyal. Ini gua kasih lihat dah sinyal sinus. Coba kita lihat sinyal sinus. Iya fisika. Nih sinyal sinus. Ini gue ngerti kayak gini waktu gue SMA loh. Waktu SMA saya ngerti kayak gini. Udah gitu saya jadi wawancara radio waktu SMA. Waktu saya jadi wawancara radio, saya nggak tahu cara masukin suara ke dalam wawancara. Gimana cara masukin suara ke dalam wawancara? Nah, sekarang mulai dari sinyal kayak gini udah. Jadi waktu SMA tuh gini ceritanya. Orang dapat telusuran tabung bunga Jawa Barat masih tanam ya. Tabung bunga biasalah peralatan radio Perang Dunia II kan banyak tabung gas. Udah dari teman, ini di udah gue banyak tabung bekas angkatan gue, makanya udah nggak ada, makanya jangan nyari kita. Udah tabung gue, ambil tabung semua. Pakai ilmu yang dikasih guru SMA-nya, guru fisika SMA, bisa bikin frekuensi itu pakai lilitan sama kapasitor, tahu frekuensinya berapa. Itu pelajaran SMA ya. Saya pilih benar, kapasitornya disun, dapat frekuensinya aja. Cuma saya nggak bisa tahu cara masukin suara dari situ gimana ya. Mulai baca kayak gini, sekarang saya ngerti. Gue tanya dulu pada gimana caranya ngubah sinyal ini supaya suara bisa masuk, sudah dapat masuk. Sinyal ini apa aja yang bisa kita ubah dari sebuah sinyal? Nah, ada banyak gelombang ya. Banyak gelombang berarti frekuensi kita bisa set. Oke, jadi ini kan ini satu banyak gelombang dari titik ini ke titik ini satu gelombang ya. Kalau kita kecilin kita panjangin frekuensi berubah-ubah. Jadi caranya satu, suara bisa dipakai atau data bisa pakai buat merubah panjang gelombang tadi. Itu ya, itu satu cara. Oke. Berarti amplitudo bisa tadi yang amplitudo yang ini ya. Suara bisa merubah amplitudo. Yang kedua, lagi ada. Hah? Apa? Daya itu amplitudo juga sama
Udah depan gue. Elektronika banget ini. Elektronika mau buat dekat sama fisika banget tuh, mampus lu. Ini gue kasih tau rahasianya Ono ya. Waktu Ono lulus SMA, anak saya di atas saya bawa semua. Semua lulus, saya bisa masuk ITB. Saya cuma ada 2 angka yang 9, matematik sama fisika sisanya. Jadi Ono selalu gara-gara matematik fisika doang, sisanya mah bodoh. Coba ya, satu lagi apa? Ada satu lagi. Jadi ini kan 0, ini kan 90, ini 180, ini 240, ini 220 ya. Itu bisa kita geser-geser di fasa. Fasa kita geser-geser. Jadi ada 3 ya, geser-geser. Amplitudo, frekuensi, massa. Tadi yang data yang kita pakai RPS kecepatan 1200 bps, caranya jauh berapa saja kalau caranya? Caranya begini. Kan ada kan 0,1, dia bikin ini aja. Kalau 0, 2000 bps, kalau 1, 1000 bps, masuk sini ke orang itu 1000 bps. Sampai soal pokoknya ini 20 bps. 1000 bps, 1, jadi suara gitu. Iya, iya deh. Cuma bobrol ini deh, bobrol banget. Cuma 2 nada. Itu beres ya. Jadi caranya gitu banget. Nah, balik lagi ke beres ya. Itu cara masukin sinyal ke dalam itu. Jadi tadi kita harus tahu teknik modulasi apa yang dia pakai. Yang jadi masalah kalau dia kirim data kecepatan tinggi. Masalahnya begini, kalau tinggi. Kalau dia cuma teknik kan 1200 Hz, paling satu frekuensi kita bisa nggak bisa sampai megamegahertz. Jadi satu frekuensi paling kita ratusan kilohertz, 1 mega dia udah gila banget, gitu ya. Supaya kita bisa mengirim data kecepatan tinggi, caranya dia pancar di beberapa frekuensi sekaligus, frekuensi banyak di baterai. Tiap frekuensi kirim data. Jadi datanya itu disebar dulu. Jadi di sini pemancar akan nyebarin datanya disebarin ke banyak pemancar. Jadi pemancarnya itu bukan satu, banyak sebetulnya. Supaya bisa banyak data bisa kembang. Nah, yang jadi masalah nanti kan saya tidak dia beda misalnya mancarnya kan saya ini kan. Kita harus tahu dia mancarnya kayak gimana. Gitu. Jadi buat bisa dapat data dia semua, kita harus tahu dia mancarnya kayak gimana. Terus teknik masalahnya seperti apa, harus tahu. Nah, itu yang khususnya. Kalau melihatnya pakai spektrometer analyzer bisa kelihatan sih sebenarnya. Cuma kan nanti harus dilihat ya kalau dia injeksi datanya seperti apa. Soalnya dia bisa diambil dulu, bisa di frekuensi, bisa di fasa, bisa senang tidak dia masukin juga. Nah, khusus dulu. Nah itu tugas Anda buat cari tahu teknik buat nurunin data dari atas ke bawah itu yang dipakai Stalin apa? Nah, dulu. Kalau itu nggak dapat, lu nggak bisa dapat data. Harus tahu soal datanya seperti apa. PR-nya lumayan sih. Kalau pengguna data kita sendiri supaya ya akses dengan cara ini. Jadi satelit itu yang di atas ya ada 2 channel gede. Yang satu adalah channel buat kontrol satelit. Kalau kontrol ini satelit, lu geser sekian derajat pakai ini ya, pakai magnet tadi. Atau kalau 158 dia masih ada bensinnya, jadi bisa diarahkan pakai mesin. Tapi kalau satelit kan pakai magnet. Nah itu ada buat kontrol frekuensi buat kontrol naik ke atas, tapi itu buat arah tuh, kalau kontrol itu arah dari bawah ke atas atas bawah itu kontrol. Dan ada channel buat orang naik ke atas, buat pelanggan naik ke atas. Itu yang namanya transponder biasanya relay. Ada input frekuensi, ada output frekuensi, ada uplink, ada downlink. Nah pertanyaannya buat pemaninnya di mana? Itu suatu namanya
bahwa orang yang naik satelit itu bukan orang sembarangan. Jadi orangnya tahu orangnya punya lebih banyak, biasanya beberapa perusahaan segala macam, dan alatnya nggak sembarangan juga kan. Jadi amanannya lebih dari karena memang alatnya nggak tersedia bebas, nggak semua orang punya alat itu, jadi aman karena nggak banyak punya awal. Tapi yang masalah kalau orang biasa bisa dapetin alat itu bisa nggak satu tahu nggak cara juga ini si teman-teman lagi buat caranya jadi tukang reparasi road station punya alat itu dipakai sama anak buat naik. Jadi buat naik ke satelit kita reparasi alat itu jadi punya alatnya udah naik atas modalnya dulu. Makanya kemarin ada hacker yang bisa ngetes satelit segala kan modalnya gitu ya kapan juga deh. Soalnya kalau kita udah punya ground station di sana itu berarti modul dasar yang dipakai udah cocok dong sama satelit itu. Dia punya produksi sama segala macam, terus frekuensinya dia tahu segala macam, ya udah naik nggak bisa jalan jebol masuk ke dalam. Saya waktu itu kan saya kan kalau itu pakai satelit Jepang buat ini kan jembatan WWF itu satelit paling kencang di Indonesia waktu itu, paling internet paling kencang di Indonesia ya DB waktu itu yang operasinya. Udah gitu ono kan sudah jaya bergerak aja kita naik ke atas satelit kita. Saya tahu sih komunikator itu cuma buat naikin power atau sesuai power gue naik ya itu langsung telepon dari jadi power gue turun nih ketahuan turunin power jadi dia langsung kita naikin power ya langsung kenapa mereka concern banget soal power, dia powernya mau pas-pasan soalnya baterai satelit terbatas. Kalau kita naikin power baterai habis sih langsung turunin tuh power ya oke siap turunin kemudian kalau langsung dilihat spek itu langsung keluar. Wah, kalau ini kacau. Ini harus rekam sama ini lagi soalnya.